Jadi 70 Apa kilo ya? itu naik motor aja mungkin itu 1,5 jam sampai 2 jam loh. Kalau Itu di trail, road, kalau trail apalagi itu trail. itu 15 sampai 20 jam. Gila. Terus atau daftar race itu tuh kayak kita tuh memacu diri sendiri. Aku dapat sendiri dari lari itu disiplin sih. Halo guys, welcome to my channel dengan Steven di sini yang akan selalu memberikan kalian inspirasi dan motivasi supaya hidup kita semua menjadi lebih baik dan kali ini kita bersama Sultannya Boyolali ada Mas Bayu. Halo. Nah, Viewer-viewernya Kak Steven. Mas Bayu ini kan aktif nih di dunia lari, sering ikut event lari segala macam. Nah, sekarang di tengah kondisi seperti ini kan event lari semua pada stop nih. Ya batal semua. Batal semua. Batal semua. Harusnya ikut event apa sih? 2020 ini tuh sebenarnya event lari itu nggak banyak sih sebenarnya. Cuman mostly emang di cancel semua ya. Ada yang dipostpone, cuman ada di cancel juga. Sedih sih. Cuman ada senangnya juga. Karena Sedihnya apa, senangnya apa? sedihnya kan kalau kita lari, kita ikut race itu kan bisa sekalian refreshing, bisa sekalian jalan-jalan kan. Oke. Ketemu sama temen-temen dari luar daerah juga. Biasanya kita ngumpulnya kan di race gitu. Itu apa namanya, sedihnya ya. Kalau senangnya sih ada race yang sudah daftar, udah register, terus kena COVID-19, kan kita nggak bisa latihan nih, kayak ruang gerak kita itu kan dibatasin. Terbatas. Nah, senangnya yaitu alhamdulillah deh dia race itu di cancel karena aku nggak pernah latihan nih. Daripada nanti aku DNS atau DNF kan mending oke deh udah nggak apa-apa Mending gitu. nggak usah cancel sekalian. Padahal jadwal race event tahun ini sudah daftar apa aja Mas Boy? Aduh, aku yang udah daftar itu ada Rinjani sama BTS. Rinjani sama BTS. Itu harusnya bulan apa ya? Rinjani itu harusnya Juni kemarin, 26 Juni kemarin. Juni kemarin ya. Itu berapa kilo yang Rinjani? Itu aku ambil 36. Wih, 36 kilo. 36 Itu trail kilo, ya? Itu trail. Trail, wis, nah, keren. karena kan juga belum pernah naik Rinjani, juga karena Rinjani kan di Lombok juga kan. Ada race itu tuh udah seneng banget kan, excited banget. Tapi ternyata harus di cancel kan. Sebenarnya nggak di cancel, dia dipostpone di 2021. Cuman dengan pertimbangan mending aku cancel aja deh, aku refund aja karena juga nggak pernah latihan. Terus kondisi juga masih seperti ini, pandemi yang masih berlangsung. Kayaknya belum kondusif banget ya. Belum kondusif, belum aman banget kan. Itu. Terus kalau BTS sih itu masih on schedule dia. Bulan apa ya BTS? Dia masih di bulan November ya? kayaknya. November. Sebelum Borobudur Marathon. Berarti rencana ikut BTS habis itu Bormar. Bormar aku daftar sih, tapi semoga aja aku gak diterima aja deh. Aku lupa, soalnya bener-bener lupa. Yang blank banget udah daftar BTS, terus kan yang Borobudur kemarin kan dia sistemnya balot kan. Iya. Kan ini di belum email keluar ya kan. pengumumannya. Belum kan, kayaknya kan masih sampai Juli kan dia balotnya. Karena aku belum daftar dan aku nggak ada daftar. rencana jadi nggak tahu. Aku tuh kayak blank banget, langsung daftar deh karena di email kan daftar, plek, maraton. Untungnya kan balot ya, nggak bayar dulu ya. Jadi terus ingat-ingat, aku ada BTS. Dan dia cuma selangnya 1 minggu beda sama Borobudur itu. Padahal BTS rencana ambil berapa kilo? 70. Ini kaki terbuat dari apa sih? Ini dari apa? Kayak terbuat dari tembaga. Itu BTS pun juga 70 karena yang tahun lalu 30 udah. Terus emang belum explore Bromo yang bener-bener sampai naik Bromo bukan juga belum pernah kan? Yang 30 nggak ya? Nggak sampai naik ya? Naik, cuman kan yang 30 nggak sampai Ranukumbolo. Oh, yang 30 nggak sampai. Nah, kalau 70 sampai. 70 tuh sampai, cuman tahun lalu karena Ranukumbolo kebakaran juga rutenya dipindah kan. Pokoknya dia cuman dia nggak sampai Ranukumbolo karena ditutup kebakaran. Jadi cuman diputerin lagi aja gitu. Nah, doanya kan yang tahun ini tuh BTS 70
itu sampai Ranukumbolo gitu loh. Karena kan tetap Ranukumbolo itu kan spot Jadi spot favorit yang paling kan, bagus ya, di yang Bromo danaunya gitu. itu ya. Bener. Keren banget tuh. Jadi itu sih. Nah, kemarin sempat nanya-nanya sama adminnya, bisa nggak sih di refund atau kemana? Karena kan emang kita latihan juga jarang. Iya, Daripada benar. nanti ketika kita udah start race, terus di NF dan lain sebagainya. Tapi dari pihak BTS-nya sih karena mereka masih on schedule. Kita kan masih nunggu juga kan. Masih nunggu nanti gimana perkembangan COVID-19 di Indonesia juga seperti apa. Terus vaksinnya keluar juga kapan kan gitu loh. Padahal ini kasusnya naik terus nih. Kasusnya naik terus. Per kemarin udah 56.000 Oh, ribuan. wow, beneran. Aduh, nah itu sih. Jadi ya Jadi dua race sekarang ini- dua race itu sebenarnya yang 2020 yang paling aku tunggu banget sih, Ya. Rinjani sama BTS yang 70. Cuman ya karena itu ya gimana lagi, Ya. kesehatan kita lebih penting daripada ego kita untuk ngikutin race dan lain sebagainya. Oh gitu. Jadi kalau ikut race itu karena ego ya? Biasanya Apa sih yang mau iya. dicari karena waktu ikut race? Oh kok ego? Biasanya sih Pride. itu pasti ya karena Pride itu pasti ya. kayak buat Capek aku itu ya. apa? Pride itu pasti. Capek itu apa? Kalau buat aku nih, kalau buat aku pride itu tuh pasti karena kayak gini loh. Kita ikut race, kita ambil yang jarak yang menurut kita udah mampu atau kita mau challenge diri kita tapi kita tahu kita mampu terus kita bisa finish under COT itu udah pride banget gitu loh. Ya. Apa sih alasannya? Kenapa sih kok challenge diri sendiri? 70 Apa kilo ya? itu naik motor aja mungkin itu 1,5 jam sampai 2 jam loh. Kalau Itu di trail, road, kalau trail apalagi itu trail. itu 15 sampai 20 jam. 15 sampai 20 jam itu lari ya. Betul. Gila. Yang nggak lari sih kita jalan juga, kita Banyak berhenti. jalan. Aduh. Menikmatin ya. Tapi tetap kalau misalnya 70K itu tetap kita challenge sih. Tapi tetap kita harus ingat kalau misalnya kita udah jalanin 70 baru sampai di KM berapa terus kita udah tahu tubuh kita udah nggak fit ya Mending berhenti stop. gitu. Mending kita pilih di NF gitu. Mending pilih DNF ya. Aku sih nggak bayangin ya lari 70 kilo ya. Kan kamu udah pernah rencana mau 42 tapi gak jadi. Itu aku seneng banget loh. Untung itu cuma rencana dan sudah bangga aja daftar. Tapi kan Untung nggak kan kelakon dia ya. dipospon masih Agustus kan. Enggak, aku cancel. Oh, kamu cancel. Nggak mungkin lah Agustus juga persiapannya gimana udah enggak. Oh gitu. Kayaknya kondisinya tidak memungkinkan untuk latihan atau persiapan. Jadi rasanya tahun ini semua aku juga cancel nih. Padahal rencana Jokmar maraton, Borobudur juga maraton kan. Wes. Wow, just total. Nggak apa-apa, itu cuma bagian dari angan-angan sih. Iya sih, sebenarnya kayak gitu sih, kayak kita ikut race atau daftar race itu tuh kayak kita tuh memacu diri sendiri ya, atau apa sih kok memacu sih? Kita tuh ngasih support ke diri kita. Kita tuh kan mau lari nih besok. Katakanlah maraton 42 kilo. Jadi kita harus rajin nih latihan gitu. Jadi kayak nggak yang langsung bangun tidur langsung 42 kilo kan nggak mungkin gitu loh. Jadi penyemangat kita aja sih buat latihan rutin tiap harinya. Sebenarnya tujuannya untuk sehat ya. Tapi dengan adanya challenge, dengan adanya target yang kita harus capai, berarti hidup sehat itu kita benar-benar terarah. Mungkin dari segi makannya, jadwal latihan kita, terus kemudian dari segi makanan segala macam, semua kan harus diperhatiin ya. Jadwalnya juga harus rutin ya. Betul. Karena 70 itu nggak mungkin sembarangan ya. Makan kayaknya juga nggak boleh yang 42K juga nggak sembarangan. belum. Iya sih, sehat itu sebenarnya bonus kok kalau untuk Yeah. kalau kita ngomongnya sekarang kan lari ya. Sehat itu sih bonus aja. Tapi kalau yang aku dapat sendiri dari lari itu disiplin sih. Oke. Jadi kayak misalnya kalau kita mau latihan lari nih pagi hari, aku mau latihan lari nih. Katakanlah cuma 5 kilo aja ya. Aku mau 5 kilo, aku mau berangkat katakanlah jam setengah 6 pagi. Itu kita bisa disiplin, kita bisa bangun jam 4 atau jam setengah 5 pagi, terus nanti kita prepare gitu. Terus nanti kan itu akan jadi keseharian, terus jadi
apa Jadi namanya habit kita, kebiasaan Hmm. kita. Jadi itu yang kita dapat dari olahraga itu sebenarnya disiplin sama habit yang bagus Ya. untuk diri kita sendiri gitu. Ya, sebelum jadi habit itu kan dari keputusan nih untuk kita mau melakukan hidup sehat. Baru setelah ambil dari keputusan itu baru terrealisasi menjadi habit. Nah, tapi kita tarik mundur untuk kenapa sih kok ambil keputusan untuk mau melakukan hidup sehat? Emang ada pengalaman apa sampai Mas Bay bisa terjun ke dunia lari dan memutuskan sampai kayak gini? Karena sakit itu mahal. Sakit. Ini mau tarik mundur nih supaya Iya, kita ditarik. tahu alasannya kenapa bisa terjun ke dunia lari, terjun ke memulai hidup sehat. Mesti kan ada alasan ya Mas Bay ya. Nah, itu tuh yang di tahun 2016-2017 yang aku didiagnosa dokter kena batu ginjal. Yang karena emang dulu dari kecil sampai umur dari sebelum 2015 itu tuh yang jarang banget olahraga, yang nggak suka olahraga. Terus minum air putih juga kurang. Nah, itu tek kayak ketampar gitu didiagnosa. Kena batu ginjal dan harus operasi waktu itu. Rasanya gimana? Aduh, rasanya tuh kayak gimana ya, mau sedih iya, kecewa iya, terus tapi kan ya harus jalanin ya. Iya. Emang itu awal mulanya kena batu ginjal itu rasanya gimana sih? Kalau sebenarnya sih rasanya gini, kayaknya sih kalau yang aku rasain ya batu ginjal itu kayak kita dulunya tuh nggak ngerasain, kayak cuman cuek-cuek aja. Terus habis itu mulai kerasa itu mungkin ketika emang batunya itu udah mulai kebentuk. Karena otomatis kan dia nggak langsung besar kan. Bentuknya batu atau mengkristal kayak gitu ya? Bentuknya sih batu, cuman kayaknya batu kan dia gitu kayak ya? kristal-kristal gitu Oh, kan. iya. Gitu. Punya aku itu tuh masih kecil sebenarnya, masih berapa sekitar Diameter 3 sampai berapa? 5 mili aja sih. Cuman Diameternya? 3 Heeh. sampai 5 mili. Itu kecil ya sebenarnya Itu ya? sebenarnya masih kecil kan. Itu pun udah Bukan yang sakit gede. banget. Itu sakit banget. Itu sakitnya itu bener-bener yang pertamanya tuh kayak tahu nggak sih kalau orang Jawa sih ngomongnya sih anyang-anyangan. Iya. Anyang-anyangan, jadi kayak aduh, aku berasa mau pipis, cuman nggak bisa. Ya, Atau terus pipis keluar panas. dikit-dikit. Atau pipis keluar dikit-dikit gitu. Terus yang paling parah itu kayak nih di bagian sini kan aku yang kena kan yang kanan kan. Yang kanan. Jadi bagian punggung belakang sampai bagian perut depan tuh kayak ditusuk-tusuk gitu. Rasanya gitu sih. Kayak ditusuk-tusuk gitu. Itu nggak kuat banget, nggak bisa nahan sama sekali. Nah, itu nggak bisa nahan sama sekali. Itu udah berapa langsung- lama? Itu tuh semalam, cuma semalam aja. Begitu langsung kayak ditusuk-tusuk semalam, nggak kuat, terus besoknya langsung Nggak periksa? kuat, malam tuh langsung tak bawa ke rumah sakit. Oh, oke. Langsung tak bawa ke rumah sakit, tapi sampai rumah sakit kan cuma di painkiller dulu kan, jadi biar nggak ngerasa. Baru karena malam dokternya nggak ada kan, baru paginya kan, baru pagi ketemu dokter, terus ya udah didiagnosanya kena batu ginjal itu. Gara-gara kurang minum air putih, Gara-gara sama kurang minum air putih itu buat yang kaum rebahan. Sekarang kan lagi ngetren di kaum rebahan, udah rebahan, kurang minum air putih, isinya ngegame terus di kamar, betul. nonton drakor. Jadi hati-hati ya bisa kena batu ginjal ya. Dari Iya. makanan juga bisa ya pengaruh ya. Dari makanan juga bisa kok. Mungkin banyak makanan yang berlemak kah? Kayaknya sih micin deh. Generasi micin ya. Itu sih kayaknya. Tapi kalau yang pengalaman aku sendiri sih dari batu ginjal emang kurangnya air putih sih, kurang minum deh. Kurang minum ya. Jadi air putih itu Dehidrasi. fungsinya penting banget ya. Penting Sehari berapa liter yang dulu, terus sekarang minumnya berapa liter? Kalau dulu sebelum masuk rumah sakit itu kalau air putih kayaknya sih aku jadi Segelas? malu. 2 gelas? 1 gelas aja tuh udah paling bagus deh kayaknya dulu. 1 gelas segini ini kecil loh Ya, 1 berarti gelas, loh. katakanlah mungkin cuma 300-an mili kali 300 ya. mili ya. Untuk air putih itu udah bagus banget. Itu udah bagus banget. Udah bagus banget Berarti sebelum biasanya sakit. di bawah itu. Biasanya itu ya teh, kopi seperti Oh. itu kan. Tapi kan itu udah kecampur kan. Maksudnya Iya, bukan iya. pure air putih kan. Ya. Nah, setelah pulang dari rumah sakit setelah operasi itu, pokoknya minimal tuh harus 2 liter harus habis. Harus habis ya. Itu saran dokter. Itu. Atau sadar sendiri. Kalau saran dokter sih katanya sih
berapa berat tubuhmu dibagi 20 itu ketemu berapa liter. 60 dibagi 20 berarti 3 kan? 3 kan minimal itu. 3 liter per hari. Tapi 3 sebenarnya sih kayaknya kalau aku 3 liter juga bisa ya. Karena tapi kan sebenarnya mungkin tergantung aktivitas juga ya. Tapi itu emang sadar diri sendiri sih karena daripada sakit yang mahal banget. Kayak susah banget minum air putih ya. Terus sekarang pokoknya harus itu. Harus rutin minum air harus putih minum ya. air putih. Nah, itu jadi titik balik akhirnya memutuskan ke dunia olahraga. Betul. Gitu. Bay sendiri udah punya asuransi ya? Sudah punya asuransi. Sudah nah, punya. menurut Mas Bay seberapa penting sih punya asuransi? Punya asuransi itu penting banget sih. Penting banget. Apa pentingnya Mas Bay? Pentingnya tuh karena gini loh, kita nggak tahu kapan kita sakit ya. Terus kalau pengalaman aku emang sakit itu nggak murah. Itu kalau kita punya asuransi kita udah merasa aman gitu loh. Nah, padahal Mas Bay sendiri kan tuh sudah pola hidup sehat ya. Sudah makan, hobinya olahraga, minum air putihnya juga cukup banyak. Nah, kalau orang udah jaga kesehatan, kan kadang ada orang mikir, ya kan kita sekarang masih sehat, kenapa kita harus beli asuransi gitu. Menurut Mas Bay sendiri gimana? Ya paling penting itu sih, kalau kita mau beli asuransi pas kita sehat. Karena kalau udah sakit asuransi nggak ada yang mau. Jadi asuransi kesehatan itu menurutku yang paling penting sih. Paling penting ya. Jadi buat teman-teman yang masih single mungkin punya profil seperti sama Mas Bay, itu mesti punya yang namanya asuransi kesehatan. Jadi sebenarnya kalau kesehatan tuh nggak cuma yang masih single ya. Iya, siapa aja selama kita masih sehat kita bisa beli, mending beli aja. Mending beli. Karena biaya pengobatan itu mahal banget ya. Mahal banget loh. Apalagi yang sekarang ini yang lagi viral itu kan yang kena COVID-19 itu keluarnya bilnya segitu gitu loh. Seminggu aja kita habisnya puluhan juta. Kalau kita kerja dapat puluhan juta itu ya ngumpulin berapa lama gitu ya. Ada yang berbulan-bulan, ada yang mungkin bertahun-tahun baru ngumpul sekian puluh juta ya. Betul. Karena kalau COVID-19 ini memang walaupun kita punya pola hidup sehat sendiri, tapi belum tentu kita bisa terbebas dari COVID ya. Benar-benar. Karena virus itu kan di mana aja Virus ya. di mana aja dan kita kan nggak akan pernah tahu karena kan kita nggak bisa lihat Kita nggak si bisa COVID-19 itu kan. Jadi better memang tetap protokol kesehatan, hidup sehat tetap kita jalanin. Betul. Sambil kita proteksi keuangan kita dengan asuransi kesehatan. Betul. Betul banget. Kalau ada yang mau tanya-tanya soal asuransi, di bawah nih ada di deskripsi ya. Ada. Bisa kontak langsung sama Coach Steven. Oke, sekarang buat penutup, jadi tadi kita bahas pola hidup sehat dengan olahraga, kita bisa rutin olahraga supaya bonusnya nanti kita punya badan yang sehat. Selain itu, apapun yang kita mau, hobi itu kan cukup punya biaya, jadi kita harus persiapan budgeting secara keuangan, kita juga harus siap. Jangan sampai kita dengan namanya hobi, alasannya hidup sehat, tapi malah keuangannya berantakan. Betul. Jadi badan sehat, tapi dompet kita juga harus sehat. Nah, sekarang terakhir tips dari Mas Bay gimana ke teman-teman tipsnya supaya tetap menjaga kesehatan di masa pandemi, tetap hidup sehat di masa seperti ini, dan keuangan tetap sehat di masa juga yang seperti ini. Kira-kira tipsnya apa nih buat teman-teman? Kalau tip dari aku ya untuk di masa pandemi ini agar tetap sehat, tetap olahraga. Sebisa mungkin sih sebenarnya masih di workout from home ya. Jadi olahraga di rumah. Kalaupun misalnya harus olahraga di luar, kayak misalnya lari, aku sendiri juga lari di luar, itu bisa pilih waktu yang benar-benar masih sepi, belum banyak orang yang berada di luar. Katakanlah habis subuh kita ambil lari 5 kilo kan paling sekitar 40 menit nih, 40 menit. Jadi jam 6 udah sampai di rumah lagi gitu. Jadi, gitu. Untuk yang apa namanya, kalau misal kita emang harus olahraga outdoor ya. Terus kalau untuk keuangannya sendiri, coba deh belajar masak di rumah, makan di rumah. Tipsnya belajar masak di rumah gitu ya. Karena mungkin selain kita juga bisa tahu bahan-bahan yang masak itu, jadi bahan apa makanannya juga sehat, hemat juga ya. Iya benar, hemat juga. Dan kalau mau sehat juga sebenarnya bagus sih dikurangin diet, sebenarnya sih nggak usah diet. Nasi makan aja, cuman bisa dikurangin minyak sama
santan gitu. Minyak sama santan itu dikurangin karena kalau Indonesia kan sukanya deep fried, jadi masak itu Iya. kalau nggak minyaknya yang panas banyak Betul. kayaknya nggak mantep gitu ya. Makanya sekarang masaknya pakai Air air fryer. Malah Ini kalau kita iklan nih. kita bocor deh dari brand itu. Nanti tak munculin di gambar sini. Tring, air fryer. Oke, teman-teman, semoga di sesi kali ini menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua supaya punya pola hidup sehat dan keuangan yang sehat dan jaga protokol kesehatan karena kita nggak pernah tahu ya namanya virus bisa di mana aja. Salam cerdas finansial buat kita semua dan semoga hidup kita jadi lebih baik. See you in the next video. Annyeong. Benar. Karena membuat koreografi itu juga nggak gampang. Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung praktek bikin koreo. Karena kita juga harus mempelajari itu. Bang gitu, 2,5 itu pun kayak di Solo aja gitu. Kasih napas. Kayak apa gitu ya?